Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Oke, baik, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini yaitu tentang manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, secara umum untuk anak-anak ibu seluruhnya kelas 10 ya di sejarah Indonesia ini adalah pengantar ilmu sejarah ya, materi pengantar ilmu sejarah. Bagaimana nanti kita bahas manusia, ruang, dan waktu dilihat daripada sejarah itu sendiri. Nah, oke, nah cakupan materi yang akan kita bahas pada pada video pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama ilmu sejarah. Di sini nanti kita akan bahas pengertian sejarah itu apa sih Bu? Ya kan biar supaya tahu. Nah terus kemudian kita kaitkan kalau pengertian sejarah bla 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 bla, maka ilmu sejarah itu apa? Nah, kemudian yang kedua, mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah? Karena memang seperti yang Ibu katakan tadi, ini adalah pengantar ilmu sejarah. Pengantar artinya dasar-dasarnya. Jadi harus tahu apa pentingnya mempelajari sejarah, ya kan? Lalu yang ketiga yaitu manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Ini adalah ketiga cakupan materi kita pada video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk membuat ringkasan singkat dari materi kita hari ini. Oke, next ya. Nah, kira-kira kalau mendengar kata sejarah atau seperti tadi sudah Ibu singgung ilmu sejarah, kalian yang terbenak dalam pikiran kalian itu apa? Coba. Apa itu ilmu sejarah? Biasanya Bu, sejarah itu peristiwa yang sudah lalu, ya kan? Nah, kalau peristiwa yang akan datang nggak sejarah namanya. Oke. Nah, baik, langsung saja kita lihat definisi daripada sejarah dulu. Merujuk istilah sejarah dalam bahasa Indonesia menurut beberapa ahli berasal dari bahasa Arab. Nah, ya, yaitu dari kata syajarotun. Nah, ini dibaca syajarotun yang berarti pohon kayu. Menurut Yamin di tahun 1958, pohon ini melambangkan pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan. Dalam hal ini, pertumbuhan pohon yang terus-menerus ini dimaknai sebagai asal-usul, riwayat, silsilah, dan juga hikayat. Nah, kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam KBBI, istilah sejarah ini mengandung 3 penjelasan. Ada 3 penjelasan, yaitu yang pertama, asal-usul atau keturunan silsilah. Nah, ini kandungan yang pertama daripada sejarah. Lalu yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, bisa itu dia riwayat, tambo, atau juga cerita. Nah, kandungan yang ketiga yaitu pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Nah, ini menurut KBBI 3 kandungan dari sejarah. Asal-usul, kemudian kejadian dan peristiwa yang sudah lampau, lalu pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar sudah pernah terjadi pada masa lampau. Seperti itu. Oke, sampai sini sudah bisa tergambar ya apa itu pengertian dari sejarah. Nih kita lanjut lagi. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah sejarah ini dinyatakan dalam kata history. Berdasarkan Kamus Cambridge, history adalah kajian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu, suatu negara atau subjek lain. Nah, kemudian dalam bahasa Yunani, sejarah ini berasal dari kata historia, yang artinya orang pandai. Kenapa diartikan sebagai orang pandai? Karena orang-orang yang paham tentang sejarah, tentang histori, tentang historia adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas. Nah, secara sederhana, pengertian sejarah sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa, orang, negara, atau kehidupan yang terjadi pada masa lalu. Nah, menurut sejarawan yaitu Kunto Wijoyo, ya, seorang sejarawan dari Indonesia, dia mengatakan bahwa
Kajian ilmu sejarah bukan mitos belaka. Ya, hari ini kan banyak ya kan ngapain belajar sejarah mitos gitu ya. Nah, ternyata kajian ilmu sejarah menurut Kunto Wijoyo ini bukan sebuah mitos. Bukan sebuah mitos belaka karena ilmu sejarah mempelajari peristiwa yang sungguh terjadi dan nyata. Nah, keberadaan ilmu sejarah bisa dilacak sampai abad ke-5 sebelum Masehi. Bayangkan abad ke-5 sebelum Masehi. Melalui apa? Melalui hadirnya karya dari seorang Herodotus, ya di mana dia hidup di tahun 484 sebelum Masehi sampai dengan 425 sebelum Masehi. Nah, itu masuk sudah ke abad 5 sebelum Masehi. Yang berjudul, karyanya itu berjudul History, tentang sejarah perang Yunani Persia. Nah, buku ataupun karya daripada Herodotus ini ternyata sudah dijadikan sebagai sumber sejarah. Ya, pada saat itu dia sudah bisa atau sudah mampu menghasilkan sebuah karya berupa tulisan tentang sejarah perang Yunani Persia. Nah, ini juga yang banyak menjadi landasan untuk para sejarawan melakukan penelitian-penelitian pada masa sebelum Masehi, khususnya di Yunani Romawi pada saat itu. Seperti itu ya. Jadi secara umum kalau kita artikan sejarah itu ya peristiwa yang sudah lalu. Ya, secara lebih khususnya lagi atau lebih spesifiknya tadi berdasarkan pendapat-pendapat dari para sejarawan ataupun menurut KBBI tadi atau menurut bahasa Inggris ya kan, dalam kamus Cambridge yaitu kata history, dari bahasa Yunani juga banyak. Definisi daripada sejarah itu banyak. Setiap sejarawan juga berbeda dalam mendefinisikan sejarah, tetapi secara umum adalah peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, submateri yang kedua. Nah, muncul pertanyaan, mengapa perlu mempelajari sejarah? Untuk apa nih Bu kira-kira mempelajari sejarah, ya kan? Soalnya dari SD, SMP, bahkan sampai hari ini SMA itu masih mempelajari sejarah. Oke, mungkin SD, SMP mata pelajaran sejarahnya masuk atau include ke dalam mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, hari ini di SMA mata pelajaran sejarah itu berdiri sendiri. Nah, jadi ilmu sejarah ini kan tadi mempelajari berbagai peristiwa pada masa lampau, ya, yang berguna untuk menjelaskan dan mengungkapkan berbagai peristiwa pada hari ini dan masa mendatang. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, maka disarikan dari berbagai sumber, ada beberapa kegunaan dari ilmu sejarah. Sedikitnya itu ada 6 ya kegunaan dari ilmu sejarah. Apa-apa saja, Bu? Nah, kita lihat. Yang pertama, menjelaskan bagaimana manusia dan tindakan mereka mungkin dipengaruhi oleh situasi politik atau masalah ekonomi atau kondisi geografi. Nah, ini dari segi melihat manusianya, ya, menjelaskan bagaimana manusia dan tindakan mereka yang hidup pada masa tertentu. Nah, yang dipengaruhi baik itu situasi politik, baik itu masalah ekonomi ataupun kondisi geografi di lingkungan mereka, seperti itu. Lalu yang kedua, memberikan pemahaman bahwa orang-orang pada masa lalu mungkin tidak memiliki nilai yang sama seperti yang kita miliki saat ini. Jadi bisa dikatakan sebagai perbandingan, ya. Pemahaman tentang masa lalu akan membantu kita untuk menghindari kesalahan pada masa saat ini agar tidak terulang lagi masa saat ini dan juga masa yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga, mengenal siapa diri kita sebagai pribadi dan mengenal siapa kita secara kolektif. Kolektif di sini maksudnya sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat dan bangsa. Nah, pemahaman tentang identitas inilah yang diharapkan nanti menumbuhkan ikatan sosial. Contohnya seperti apa, Bu, ikatan sosial itu? Contohnya, ketika kita mengetahui tentang sejarah keluarga, maka akan menumbuhkan jiwa saling membantu karena menjadi bagian dari suatu keluarga. Ingat tadi, salah satu bagian dari sejarah menurut KBBI adalah silsilah. Nah, kita bisa lihat dari silsilah keluarga, terutama yang suku Batak nih, mudah banget ya kan, dari marga-marganya. Nah, ketika sudah kita tahu, sudah kita kenal siapa kita secara kolektif tadi, maka dapat menumbuhkan yang namanya ikatan sosial tadi.
Kemudian yang keempat, memahami memori dan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya ke generasi mendatang. Sehingga bagaimana sejarah membentuk kondisi kita saat ini bisa diketahui. Lalu yang kelima, menumbuh kembangkan kecakapan berpikir kritis, kreatif, imajinatif, dan reflektif. Nah, benar dikatakan bahwa orang-orang yang paham sejarah, orang-orang yang jago sejarah, ya itu pasti cara berpikirnya itu berbeda. Cara berpikir orang-orang yang paham sejarah itu berpikirnya secara kritis. Nah, kemudian kegunaan sejarah yang terakhir yaitu menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah seperti mencari sumber atau heuristik, memilah sumber, verifikasi, dan menganalisis sumber sejarah atau interpretasi. Ini kegunaan dalam penulisan sebuah sejarah. Nah, jadi secara umum ini ya 6 kegunaan ilmu sejarah seperti itu. Nah, kemudian kita next. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana manusia dalam sejarah, kemudian sejarah dalam waktu dan ruang seperti apa ya. Kita awali dulu dengan manusia dalam sejarah. Nah, manusia dalam kajian ilmu sejarah adalah subjek dan objek. Diingat ya, subjek dan objek, yaitu manusia dengan segenap gagasan dan tindakannya adalah penggerak sejarah yang membawa perubahan di masyarakat. Manusianya sebagai penggerak. Nah, di samping itu, dalam memahami manusia dalam rentang sejarah, Kartodirjo 2017 memaparkan bahwa ketika biografi dan individu menjadi unit sejarah, maka individu sebagai manusia harus dipahami secara utuh mengenai latar belakangnya, lingkungan sosial budaya, watak, dan juga pandangan hidupnya. Nah, dalam ilmu sejarah, dimensi ruang atau spasial ini merujuk pada tempat suatu peristiwa terjadi. Ya, ingat, kalau tadi di manusia dalam sejarah dia dilihat sebagai sebuah subjek dan objek. Kalau sejarah dalam dimensi ruang, ya ini merujuk pada tempat suatu peristiwa terjadi. Ruang itu artinya tempat ya, ruang, spasial, space, tempat itu sama. Dimensi ruang menjelaskan tentang kondisi dan situasi suatu peristiwa terjadi. Dimensi ruang sejarah dapat berdasarkan skala lokal, nasional, maupun global. Nah, lokasi atau wilayah kalian tinggal, misal nih ya di kota Medan seperti itu, atau mungkin ada yang dari daerah, Deli Serdang dan lain sebagainya, ini selalu memiliki sejarah lokal. Nah, walaupun terjadi pada tingkat lokal, ternyata peristiwa tersebut seringkali berkaitan dengan berbagai kejadian di tingkat nasional maupun global. Misal kita ambil satu contoh nih, kita tinggal nih, misal termasuk ke dalam Kabupaten Deli Serdang. Nah, Kabupaten Deli Serdang itu memiliki yang namanya peristiwa sejarah, cerita sejarah, ya. Ruangnya berarti di Kabupaten Deli Serdang. Nah, Kabupaten Deli Serdang ini berarti lokal, ya, artinya memiliki sejarah lokal. Nah, sejarah lokal yang terjadi di Deli Serdang ini barangkali berkaitan dengan sejarah Indonesia. Misal sejarah pada saat kemerdekaan. Nah, jadi dianya mendukung sejarah nasional tadi. Atau bahkan juga secara global, secara mendunia. Nah, jadi dia selalu memiliki keterkaitan, baik itu dia dari lokal, nasional maupun secara global. Nah, kemudian sejarah dalam dimensi waktu. Nah, ini gampang ya kan? Ketika berbicara dimensi waktu, maka kita akan langsung merujuk kepada kapan suatu peristiwa itu terjadi. Waktu berarti dia nanya kapan, ya kan? When. Nah, kalau tadi tempat atau spasial berarti dia lebih kepada where gitu ya. Nah, dimensi waktu ini dapat berupa detik, jam, hari, minggu, bulan, dan juga tahun. Namanya juga waktu. Ya, berbicara waktu kita berbicara detik, jam, hari, minggu, bulan, bahkan sampai tahun. Bahkan abad pada masa lampau yang menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi. Makanya kalau cerita sejarah tahun 5 Masehi atau bahkan tahun 10 sebelum Masehi, bukan tahun ya, abad ke-5 Masehi, abad ke-5 sebelum Masehi, seperti itu. Ya, itu bicara tentang waktu.
Waktu ini juga ditandai oleh peristiwa lain yang terjadi bersamaan dengan peristiwa itu sendiri. Misalnya nih, ada orang yang menandai waktu kelahirannya dengan peristiwa lain yang bersamaan terjadinya. Seperti peristiwa bencana, misalnya kayak gunung meletus ya. Nah, jadi ringkasnya ilmu sejarah ini mengkaji berbagai peristiwa dan manusia berdasarkan aspek waktu. Nah, sampai sini paham ya? Tadi kita sudah jelaskan apa itu pengertian sejarah. Secara umum adalah peristiwa yang sudah pernah terjadi pada masa lalu atau masa lampau. Kemudian kegunaan kita belajar sejarah apa ya? Ada 6 kegunaan sedikitnya tadi yang sudah kita bahas. Kemudian bagaimana manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Berbicara manusia berarti kita berbicara subjek dan juga objek. Berbicara waktu dalam sejarah berarti kita berbicara tempat kapan terjadinya. Berbicara ruang berarti kita berbicara tentang tempat di mana terjadinya sejarah tersebut, peristiwa sejarah tersebut. Nah, oke, baik. Demikian materi singkat kita pada hari ini ya. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar sejarah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.